Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan step yang selanjutnya dalam menentukan alternatif investasi. Nah, ini step yang keempat adalah menentukan MAR yang akan digunakan. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya apa sebenarnya MAR itu. Nah, padahal kalau di soal-soal sebelumnya yang di konsep time value of money, kita itu sering banget pakai tingkat suku bunga yang biasanya kita simbolkan dengan huruf I. Nah, sebenarnya MAR itu juga hampir sama dengan itu, cuma dia sudut pandangnya aja yang berbeda. Jadi kalau MAR itu adalah singkatan dari minimum attractive rate of return. Jadi dia adalah suatu cut-off rate yang menjelaskan nilai minimal yang ingin diperoleh dari suatu investasi. Nah, jadi dia adalah sebuah rate gitu ya, rate yang menjelaskan nilai minimal yang ingin diperoleh dari suatu investasi. Sehingga investasi tersebut dapat dikatakan layak untuk diterima. Nah, MAR ini menggambarkan tujuan profit perusahaan. Nah, MAR ini itu penetapannya itu dia sangat tergantung dari tiap perusahaan. Nah, didasarkan pada kebijakan top atau senior management terhadap peluang yang akan datang. Jadi biasanya kalau mau menetapkan MAR itu adalah dari kebijakan senior manajemennya. Dan ini berdasarkan pengalaman investasi yang sebelumnya. Nah, hasil dari satu investasi ini harus lebih besar atau sama dengan MAR yang sudah ditentukan. Jadi, kalau misalkan ada investasi yang masuk, kemudian harus dianalisis, nah maka tingkat suku bunganya itu harus sama atau lebih besar daripada MAR yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, gimana caranya menentukan MAR gitu ya? Jadi, jika MAR itu terlalu tinggi, ya kan, misalkan dia terlalu tinggi, perusahaan itu menetapkan, maka investasi yang tingkat pengembaliannya bagus itu akan ditolak. Nah, sebaliknya kalau MAR itu terlalu rendah, gitu kan, dikhawatirkan proposal yang tidak menguntungkan itu akan diterima. Nah, maka dari itu MAR ini biasanya ditetapkan sama dengan bunga bank. Nah, makanya kita juga sebenarnya sangat familiar di konsep time value of money itu kan kita sering tuh pakai tingkat suku bunga yang kita simbolkan dengan huruf I. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya huruf I itu dapatnya dari mana ya kan? Kalau di soal kan diketahui. Nah, huruf I ini itu biasanya ditetapkan oleh top atau senior manajemen yang menyesuaikan dengan suku bunga dari bank. Nah, MAR itu, sebuah perusahaan ketika menetapkan MAR itu, dia harus lebih tinggi daripada cost of capital. Cost of capital itu adalah biaya modal, biasa kita sebutkan. Biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal. Nah, itu dia harus lebih tinggi daripada cost of capital. Jadi, supaya ketika dia menerima investasi, dia akan balik modal ya kan kayak gitu. Kemudian dia juga harus mencerminkan ongkos kesempatan atau opportunity cost. Nah, ini pelajaran PIE ini masih ingat atau enggak ya? Jadi ongkos yang terjadi akibat tidak terpilihnya suatu alternatif investasi karena terpilihnya alternatif lain. Nah, jadi misalkan ada dua alternatif ya kan, A dan B. Itu nanti dia ada namanya ongkos kesempatan. Jadi kita karena memilih A sehingga tidak dapat memilih B. Nah, itulah namanya ongkos kesempatan. Oke. Nah, dalam proses evaluasi suatu alternatif investasi, maka kita menghitung nilai ekuivalensinya. Nah, dari seluruh aliran cash flow dengan menggunakan MAR. Nah, kemudian proyek-proyek dengan nilai ekuivalensi lebih dari 0, maka dia dapat dikatakan layak untuk diterima. Nah, seperti itu. Jadi,
kita bandingkan seperti step tadi itu, kemudian kalau dia lebih besar daripada 0, maka dapat dikatakan layak untuk diterima. Nah, ini kita membandingkan alternatif investasi itu dengan 3 cara ini yang biasa kita lakukan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi patokan kita adalah MAR sekarang. Atau biasa kita simbolkan adalah I. Nah, minimum attractive rate of return, MAR. Nah, present worth seperti biasa, ini rumusnya ya kan, yang sering kita pakai. Kita kan biasanya pakai tabel. Nah, ini kalau penjabaran rumusnya seperti ini, biasanya kita nulisnya juga P gitu aja ya. Nah, ini kalau PW ini berarti dia present worth. Nanti mungkin buku lain juga dia bilangnya present value, jadi teman-teman gak usah bingung, itu sebenarnya dia sama aja kayak gitu. Jadi kita mengekuivalensikan ke nilai presentnya, dibawa semua ke tahun ke 0. Nah, kemudian present worth ini dia cocok sebagai dasar untuk membandingkan alternatif investasi karena dia mempertimbangkan time value of money. Nah, dia memusatkan pada titik waktu T0. Nah, jadi kita bawa semuanya ke present. Nah, dia kemudian nilai unit tunggal present worth tergantung pada tiap-tiap tingkat suku bunga yang digunakan. Nah, gitu. Kayak biasanya ini. Nah, kemudian annual. Nah, annual ini kan seragam ya, deret seragam. Kemudian kita kalikan faktornya atau tingkat bunganya, suku bunganya. Kemudian annual equivalent itu kita ekuivalenkan antara penerimaan dengan pengeluaran. Oke, seperti biasa. Nah, future, nah kita mengekuivalensikan ke waktu yang akan datang. Jadi dia akan kita bawa ke waktu yang akan datang di masa depan, di future. Kayak biasanya itu kita lakukan sehari-hari. Nah, terus kemudian setelah kita membandingkan nilai P-nya, ya kan, kita bandingkan nilai A-nya, kemudian kita bandingkan nilai F, ya kan. Nah, gimana cara kita mengevaluasi? Nah, investasi itu dikatakan layak ketika dia nilainya positif. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, jika satu investasi ada beberapa alternatif. Nah, jadi ada alternatif A, B, C, D. Kita pilih yang dia punya present atau future atau annual value yang paling besar. Nah, berarti itu adalah alternatif yang paling menguntungkan. Oke, kemudian kalau dia adalah suatu keputusan mau sewa atau mau beli gitu ya, kita pilih yang nilainya paling besar tadi sama kayak sebelumnya ya kan. Yang nilai presentnya, future-nya atau annualnya paling besar. Ataupun kita memilih yang aliran biayanya paling kecil. Nah, itu juga bisa. Jadi kita jadikan pemilihan alternatif. Kemudian ketika memilih term pembayaran, ya kan? Pilih yang memiliki ekuivalensi aliran kasnya paling kecil. Nah, ini dia caranya selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah contoh soal tentang investasi mesin jahit. Nah, jadi kita memperdebatkan apakah akan membeli mesin baru atau tidak yang menghasilkan 8.000 per tahun selama 5 tahun ke depan. Oke, 8.000 dalam pikiran kita langsung ini adalah A ya. Pasti annual. Harga pembelian adalah 25.000. Berarti ini adalah cost ya kan, atau initial cost kita sebutnya. Anda memperkirakan bahwa Anda dapat menjualnya dengan harga 5.000 setelah 5 tahun. Apa ini berarti? Nilai sisa atau salvage value ya kan? Salvage value. Jadi nilai sisa atau nilai yang diasumsikan mesin ini kalau dijual setelah 5 tahun itu harganya adalah 5.000. Nah, apakah proyek ini dapat diterima? Apakah kita membeli mesin yang baru? Maka kita bisa mengevaluasinya menggunakan present worth,
annual equivalent atau future worth. Nah, di sini sudah ditentukan MAR-nya sebesar 20% dan 25%. Oke, kita coba satu-satu ya. Oke, ini adalah gambaran cash flow-nya. Jadi, harga pembeliannya 25.000. Nah, karena dia cost berarti dia ke bawah. Kemudian dengan membeli mesin ini kita diprediksi bisa mendapatkan pendapatan yaitu 8.000. Nah, jadi ini adalah annual selama 5 tahun. Dan di akhir tahun kelima ada nilai sisa salvage value 5.000. Nah, jadi di tahun kelima ini selain dia mendapatkan annual 8.000, dia juga ada salvage value-nya. Nah, kayak gitu. Oke. Terus kita selesaikan dengan present worth. Nah, jadi kita semua bawa ke present, kan? Kita semua bawa present. Ini sudah dalam bentuk present. Dalam bentuk present, ya kan? Kemudian 8.000 annual ini kita bawa ke present. Nah, pakai rumus biasanya. Kemudian salvage value-nya juga kita bawa ke present. Nah, dengan MAR 20%, maka didapatkan nilai present worth-nya adalah 934. Nah, karena dia lebih besar daripada 0, maka dikatakan layak. Jadi kita bisa memilih sini. Nah, kemudian kalau MAR-nya 25%, oke, dengan cara yang sama, ternyata dia menghasilkan nilai negatif. Maka kita katakan bahwa proyek ini tidak dapat diterima kalau MAR-nya itu 25%. Karena dia lebih kecil daripada 0, maka tidak layak. Cara yang sama juga bisa kita terapkan memakai penyelesaian dengan future worth, ya. Jadi pakai nilai yang P dari sebelumnya tadi, kita ubah kita kan tahu nilai P di sini ya. Kemudian kita bawa dia ke future, ke tahun kelima di sini ke F ya. Aduh, F gimana sih? F, Masya Allah. Nah, kita bawa ke F ya kan? Dengan menggunakan perhitungan MAR-nya 20%, maka dapat 2.324. Maka kita katakan investasi ini layak karena lebih besar daripada 0. Dengan cara yang sama juga, nah kalau MAR-nya 25%, dia hasilnya negatif, maka tidak layak. Oke, pakai annual pun sama, kita tahu nilai P-nya tahu, nilai F tahu. Nah, bisa kita cari dengan mudah annualnya berapa, maka didapatkan annual per tahunnya adalah 312,4. Nah, kita bisa bilang ini layak karena lebih besar daripada 0. Kemudian dengan cara yang sama ternyata hasilnya itu negatif, maka tidak layak karena lebih kecil daripada 0. Nah, kenapa kok bisa ya yang awalnya MAR-nya tadi kan MAR ya kan ada yang 20%, ada yang 25%. Nah, kita bisa lihat grafik di sini. Jadi ini adalah MAR yang MAR maksimal yang bisa dia pakai. Kalau dia menetapkan MAR-nya lebih daripada ini, ya kan, maka hasilnya akan negatif. Tingkat pengembaliannya itu akan negatif. Maka kalau kita menetapkan MAR-nya itu terlalu tinggi, maka kita tadi bisa menolak investasi yang dia sebenarnya bagus. Nah, ketika MAR-nya di bawah ini, di bawah I ini, maka kita di sini bisa mendapatkan keuntungan ya kan di area ini itu berarti adalah area di mana investasi itu dapat diterima atau investasi itu dapat menguntungkan. Nah, sedangkan yang di area di bawahnya ini adalah investasi yang rugi, karena dia nanti akan negatif hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi selalu konsisten ya, selalu konsisten. Kita bisa pakai metode apapun dalam menghitung ekuivalensi, mau kita ekuivalensikan ke present bisa, ke future bisa, ke annual bisa. Jadi dia selalu
konsisten. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soal pemilihan alternatif. Jadi kalau tadi kan kita cari marnya yang bagus yang mana gitu kan, antara 20% atau 25%. Nah, sekarang marnya sudah ditentukan yaitu 10% ya kan. Waktunya 10 tahun. Nah, sekarang kita menghitung mana nih alternatif A, B, C yang lebih baik. Yang terbaik ya, bukan lebih baik. Yang terbaik itu yang mana? Menggunakan metodenya present word, future word, ataupun annual equivalent. Oke, tadi kita ingat rumus yang tadi ya. A sama dengan 2 pangkat K. Gitu ya. Nah, ya kan? Ya. Nah, tadi kan ketika kita membahas rumus ini ada alternatif yang namanya do nothing gitu kan. Alternatif do nothing. Jadi tidak melakukan apapun. Ini bisa juga kita pilih dalam alternatif ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita tidak melakukan apa-apa. Do nothing. Benar-benar nggak melakukan apa-apa. Jadi ya semua cash flow-nya sama dengan 0 karena kita tidak mengeluarkan biaya dan kita tidak mendapatkan pemasukan. Berapapun I-nya, berapapun marnya, tetap cash flow kita sama dengan 0. Nah, kalau alternatif do nothing. Nah, ini adalah simbolnya alternatif do nothing seperti ini biasanya. Tidak melakukan apapun. Nah, alternatif yang pertama kita menghitung alternatif yang A ya. Nah, kita menyelesaikan dengan present word. Jadi kita coba menyelesaikan, kita mengekuivalensikan alternatif A ke nilai presentnya tadi, ya kan? Alternatif A, initial cost-nya adalah 4.500, kemudian dia mendapatkan annual benefit sebesar 690. Nah, maka dengan mengekuivalensikan ke present word, ya kan, maka didapatkan hasil minus 260,25. Nah, dari sini aja bisa kita lihat bahwa alternatif ini tidak layak atau ditolak. Kemudian alternatif yang B sekarang. Nah, dengan cara yang sama, ya kan, kita tarik semuanya ke present. Kita tarik semua ke present. Nah, initial cost-nya adalah 9.200 karena dia cost, maka dia harus negatif di sini ya. Kemudian ditambah dengan annual benefit. Nah, benefit berarti dia positif, kita tambahkan. Dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah 1061. Lebih besar dari 0, maka alternatif ini mungkin saja bisa diterima. Gitu ya. Kemudian kita lihat alternatif C. Kita bawa semuanya ke present. Nah, initial cost-nya adalah 6.600. Karena dia cost, dia negatif. Kemudian ditambah dengan benefit yang dia peroleh. Nah, 1.335. Maka dengan melakukan perhitungan seperti biasanya, didapatkan 1.603. Nah, dia lebih besar daripada 0, maka alternatif ini sangat memungkinkan untuk diterima. Oke, dengan cara yang sama teman-teman bisa mencari future-nya gitu ya. Mungkin dengan cara yang sama juga bisa mendapatkan nilai annual-nya. Maka kesimpulannya bisa kita tarik seperti ini, ya kan? C, ya kan? C itu hasilnya lebih besar daripada B, ya kan? B ini lebih besar daripada do nothing. Nah, yang do nothing itu lebih besar daripada yang alternatif A. Jadi kalau kita urutkan seperti ini ya rankingnya, alternatif yang paling menguntungkan adalah alternatif C, kemudian alternatif B, yang kedua adalah alternatif do nothing, ya kan, lebih menguntungkan daripada alternatif yang A. Jadi kesimpulannya adalah pilih alternatif yang C. Ini menggambarkan bahwa rankingnya itu sangat konsisten, baik metode present word, future word, maupun annual equivalent. Nah, ini adalah hubungan present word, annual equivalent, dan future word. Jadi, dia adalah cara yang sangat konsisten untuk membandingkan alternatif.
hanya dibedakan oleh titik waktunya aja. Nah, kalau present kan berarti dia ketika T sama dengan 0, present. Kemudian annual equivalent adalah di tiap periode dengan deret seragam. Kemudian di future word adalah ketika dia di titik yang akan datang di titik waktu yang sama. Jadi cara yang sangat mudah untuk membandingkan alternatif adalah dengan 3 metode ini. Nah, ini juga tadi ilustrasinya kalau menggunakan metode present word. Jadi, misalkan ini adalah gambaran dari investasinya ya. Di tahun pertama dia ada initial cost. Nah, cost negatif 1000. Kemudian dia ada benefit. Pemasukan ya, ini berarti A, annual benefit di sini. Nah, kemudian kalau dia menetapkan I, ya kan? I dari 0% sampai 20% masih mendapatkan keuntungan, ya kan, masih mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian ketika dia naikkan marnya lagi atau I-nya lagi lebih besar, maka dia akan mendapatkan kerugian. Maka mar yang paling baik adalah di sekitar angka 20% hingga ke 22%, nggak sampai ya, berarti sekitar 20% ini adalah mar yang bagus. Nanti kita akan belajar lagi gimana caranya mendapatkan nilai mar yang optimal atau yang bagus gitu dengan latihan soal. Nah, oke, sudah selesai video kali ini. Nanti kita lanjut di latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.